Baik, terima kasih Dokter Yodi. Ini ada satu chat yang terbaca oleh saya dari Bapak Agung Pujakesuma. Beliau menginfokan kepada kita bahwa bukunya itu sangat menarik loh Pak Yodi, sangat mendukung untuk proses pembelajaran khususnya mata kuliah Global Health. Dan sudah terbukti nih kalau bicara tentang konteks political ekonomi, contohnya vaksin tadi ya, karena di sini sangat mempengaruhi saham-saham perusahaan farmasi di dunia. Bagaimana? Ada tanggapan, Dokter Yodi? Ya, ini menarik isu vaksin, apalagi sekarang di COVID ini kita juga balapan untuk bikin vaksin ya. Dan vaksin ini juga menjadi kasus yang menarik dalam kesehatan global karena di situ terlihat konflik kepentingan antara global solidarity dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme dalam hal ini masing-masing negara ingin mengamankan vaksin untuk negaranya sendiri-sendiri begitu. Seakan-akan bahwa kalau negaranya sendiri aman maka itu bisa dijamin. Padahal kalau kita melihat kesehatan global itu tidak akan bisa seperti itu, bahwa tidak akan bisa tercapai atau teratasi oleh negara itu sendiri. Tapi membutuhkan kolaborasi global, butuh solidaritas begitu untuk ini. Sehingga memang vaksin ini salah satu case yang ongoing yang kita lihat sangat kencang sekali. Di situ gesekan antara nationalism dengan solidarity, tapi juga di satu sisi tadi juga betul, di situ juga ada commercial interest juga. Jadi ini menjadi mix yang memang sangat kompleks untuk di manage begitu untuknya. Dan kita pun juga di sini juga beberapa kali terlibat dalam diskursus terkait vaksin ini karena sebagai institusi di UGM ini juga banyak tawaran-tawaran untuk kerjasama untuk menguji vaksin oleh industri-industri tertentu. Nah di situ kita juga ya sedikit-sedikit mempraktekkan berbagai pertimbangan kesehatan global ini karena kita tidak ingin misalnya semata-mata hanya menjadi tempat uji untuk sebuah industri, tapi kemudian tidak ada benefit yang signifikan yang itu fair bagi masyarakat kita misalnya. Sehingga memang peran kita di sini untuk memastikan, untuk menjaga public interest, jangan sampai itu terkompromikan, bahwa itu terlindungi, tapi bukan berarti kita terus menghindar dari commercial interest ya, karena nggak bisa. Jadi misalnya untuk pengembangan pharmaceutical, vaksin dan sebagainya itu memang lebih banyak di industri, sehingga kita harus kerjasama, tapi bagaimana kita bisa mengawal itu, menjaga itu supaya tetap dalam koridor, jangan sampai kepentingan publik yang dikompromikan. Begitu Bu Dia. Baik, ternyata menjadi bijak di antara konflik of interest itu juga tidak mudah ya, Dokter Yodi ya. Tidak mudah sama sekali. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Pak Agung ya bahwa ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa. Sebetulnya siapa lagi yang bisa memanfaatkan ya, Dokter Yodi selain mahasiswa? Ya, sebenarnya untuk semua yang concern terhadap kesehatan masyarakat, karena mungkin banyak hal yang dijumpai di lapangan yang sepertinya itu ajaib gitu. Artinya tidak jelas ini sebenarnya kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu, begitu. Karena mungkin dalam pemahamannya itu berhenti pada berbagai penjelasan di tingkat lokal begitu, tanpa memahami bahwa di sini ada akar permasalahan di konstelasi global juga. Ya misalnya topik universal health coverage yang Bu Diah sangat familiar, itu kan juga political economic tingkat globalnya kan luar biasa kuat juga gitu. Jadi tidak bisa berhenti pemahamannya itu hanya di tingkat lokal saja begitu. Jadi maksudnya di sini adalah untuk membuka wawasan, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi bagi siapapun praktisi kesehatan masyarakat memang concern ingin lebih memahami isu-isu kesehatan secara lebih utuh untuk melihat sebenarnya kalau dirunut ke tataran global, apakah ada akar-akar permasalahan di situ yang bisa kita identifikasi, yang kita bisa pahami begitu untuk ininya. Jadi tidak berhenti di mahasiswa memang Bu Dia, tapi untuk siapapun yang concern terhadap masalah kesehatan masyarakat. Baik, artinya ini juga membangun awareness banyak stakeholder ya, Dokter Yodi. Ya. Baik, ada satu chat dari Ibu Endang Susilawati yang menanyakan apa buku ini juga menyajikan banyak penyakit-penyakit yang memang skalanya global, Dokter Yodi. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan,
ada beberapa penyakit-penyakit yang dibahas secara khusus di situ, seperti TB, malaria, HIV/AIDS. Itu ada penyakit-penyakit yang sifatnya skala global begitu, sehingga memang itu kita sajikan secara khusus untuk ininya. Tapi memang karena keterbatasan, jadi memang tidak semua penyakit bisa kita bahas di situ ya, karena ini maksudnya bukan menjadi kompendium untuk specific diseases, tapi lebih memperlihatkan kasus-kasus kalau dalam konteks disease control itu global health seperti apa, sehingga memang ya tidak lengkap, bukan A sampai Z penyakit yang penting ada di situ. Misalnya di situ yang tidak terlalu kelihatan tapi penting, misalnya mental health. Ya, itu sebuah isu yang sangat global mental health begitu. Tapi memang tidak ada di situ. Itu bukan karena itu tidak penting, itu penting juga, tapi lebih ke arah materi-materi yang ada untuk kedalaman yang lebih available untuk bisa dikaji dalam proses global health adalah yang communicable disease tadi, karena sudah berpuluh-puluh tahun itu digarap sehingga akumulasi referensi dan sebagainya itu jauh lebih banyak. Sedangkan untuk yang mental health relatively baru di tataran kesehatan global, sehingga belum banyak yang bisa dituliskan relatif dibandingkan misalnya bicara TB, malaria, HIV/AIDS dan sebagainya. Begitu Bu Dia. Baik, Dokter Yodi, artinya communicable disease itu pun cerita yang tak pernah selesai ya, Dokter Yodi? Iya, dulu pernah ada statement bahwa dengan adanya antibiotik, sepertinya we will see the end of communicable disease gitu, infectious disease. Itu statement-statement di tahun 60-an begitu. Tapi ternyata antibiotik pun bukan menjadi solusi yang permanen atau silver bullet begitu. Akhirnya pun ada drug resistance, ada emerging disease, ada re-emerging disease, dan sebagainya begitu untuk ininya. Nah, itu menjadi salah satu poin di kesehatan global ini. Dan ini sedikit juga terkait dengan tadi vaksin ya. Kalau kita bicara vaksin, satu concern banyak teman-teman di kesehatan global adalah terlalu banyak pemerintah yang menganggap seakan-akan kalau nanti ada vaksin COVID itu everything will come back to normal gitu untuk ininya. Seakan-akan itu silver bullet, bahwa itu akan mengembalikan dunia kembali ke normal. Tapi kalau kita lihat perkembangannya, tidak akan seperti itu skenarionya sepertinya. Karena kita tahu juga misalnya vaksin pun jarang yang itu 100% efficacious. Biasanya akan partial protection, entah itu 50%, 60%, 70%, sehingga itu pun juga tidak akan sepenuhnya. Dan juga coveragenya pun kalau hitung-hitungan beberapa pakar mengatakan 2/3 masyarakat Indonesia harus diimunisasi, harus divaksin. Itu luar biasa kalau bisa coverage yang setinggi itu. Kita sudah banyak program imunisasi berpuluh-puluh tahun, cakupan itu tidak mudah. Dan penolakan di Indonesia juga banyak begitu untuk vaksin-vaksin yang lain, apalagi nanti vaksin yang baru, isu halal dan sebagainya itu selalu menjadi kendala begitu untuk ininya. Nah, sehingga di situ ini juga menjadi catatan bahwa vaksin penting dan kita pun juga terlibat dalam pengembangan vaksin, tapi it's not a silver bullet. Bahkan bukan dengan itu kemudian semuanya akan selesai begitu. Masih banyak PR-PR yang lain kalau ini mau diatasi, kalau kita belajar dari masalah-masalah kesehatan global yang sebelumnya. Dulu misalnya pernah ada cerita untuk eradikasi malaria yang sangat optimis, ambisius, tapi kemudian gagal total juga karena terlalu optimis dengan DDT, tapi akhirnya gagal dan akhirnya program itu ditutup di tahun 70-an. Jadi ini mengulangi cerita yang sama, rely on one technology dan diharapkan itu menjadi silver bullet, tapi sayangnya tidak sesimpel itu dalam dunia kesehatan global. Baik, Dokter Yodi. Ini ada satu saran dari Ibu Siti Rahma. Kayaknya ini bagian marketingnya Dokter Yodi ya. Di sini disebutkan sangat menarik. Pernah ikut mata kuliah 1 semester tapi sedikit sekali karena waktu yang sangat terbatas. Padahal banyak hal yang belum terungkap ya dalam tatap muka tersebut. Sehingga belilah buku ini begitu Dokter Yodi. Karena ini tentu bisa menambah gitu ya wawasan dari banyak pihak. Lalu karena ini bedah buku Dokter Yodi, boleh dong kita diceritakan kisah-kisah dalam penulisan, berapa lama sebetulnya buku ini ditulis Dokter Yodi? Buku ini ya sebenarnya tidak terlalu lama karena materi-materinya sudah terakumulasi. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ini kan sebenarnya bahan-bahan kuliah.
dan kuliah itu sudah diberikan 10 tahun lebih begitu, sehingga bahan-bahannya itu ada. Jadi bukan sesuatu yang kita tulis dari zero, dari scratch begitu, tapi dari materi-materi kuliah yang sudah ada, sehingga praktis waktunya tidak sampai 1 tahun untuk menuliskan ini. Untuk materinya mungkin sekitar ya mungkin 4-5 bulan, tapi terus kemudian proses untuk review, revisi, naik cetak dan sebagainya ya mungkin 10-11 bulan begitu. Tapi kalau proses penulisan sendiri termasuk cepat karena ya bahan-bahannya sudah ada, tinggal menarasikan, menatanya, menuangkannya dalam buku. Oke, baik. Ini untuk materi. Ya, Dr. Yodi? Ya, sudah. Baik, Dr. Yodi, sebelah saya ini kan sudah ada nih cover bukunya. Kenapa ya Dr. Yodi pilih warna biru? Waduh, nggak ada hubungannya dengan konten ini. Iya, bukan warna yang dipilih, tapi waktu itu ada beberapa opsi cover dan sepertinya yang paling cocok yang ini itu aja. Tapi baik. waktu itu ada 3-4 cover yang saya ingat, tapi yang lainnya ada yang terlalu nyetar, ada yang terlalu macam-macam. Sedangkan saya sukanya minimalis. Jadi ini cover yang menurut saya minimalis, tidak terlalu macam-macam, simple, straightforward gitu. Ya, bukan karena biru itu warna kesayangan ya, Dr. Yodi ya? Iya, betul sih biru warna kesayangan. Betul ya. Bias di situ juga untuk ini. Lalu ada maknakah dari gambar yang di cover ini, Dr. Yodi? Ya, waktu itu sih kepada desainernya kami hanya menyampaikan bahwa kita ini buku mengenai kesehatan global, bahwa itu kata kuncinya, terus minta di capture begitu untuk ini. Sehingga ya dari berbagai yang muncul, salah satunya ini ya secara sederhana ya covernya adalah dunia gitu, peta dunia untuk menunjukkan bahwa ini cakupannya global untuk ininya. Sesederhana itu sih, jadi kita waktu itu tidak terlalu banyak pertimbangan dalam hal covernya untuk ininya. Baik, Dr. Yodi, ada calon pembeli baru dari Ibu Ulia Zahra. Sangat menarik, sangat tertarik untuk membaca. Jadi belilah begitu ya, Dr. Yodi ya. Terima kasih. Ya, kemudian ini saat beli buku manajemen program kesehatan dari Dr. Yodi, ada lihat buku kesehatan global. Jadi masih berhubungan. Jadi langsung beli, tapi masih belum sempat dibaca Dr. Yodi oleh Gulo ya, Krisnawati Gulo ya. Jadi PR-nya sudah dibeli nih, tinggal dibaca Dr. Yodi. Dr. Yodi, ini kan kita tuh kepingin juga seproduktif Dr. Yodi dan teman-teman lain untuk menulis buku. Ada tips tidak untuk kami-kami, Dr. Yodi? Tipsnya, ya kalau tips utama dalam menulis secara umum ya, tidak hanya buku tapi juga untuk menulis jurnal dan seterusnya, menulis apapun. Kalau bagi saya menulis itu deep work, deep thinking, jadi membutuhkan konsentrasi dan fokus. Dan itu yang musuh utama kita saat ini, karena kita banyak sekali distorsi ya, banyak sekali godaan-godaan pikiran kita dengan sosial media, dengan WhatsApp dan sebagainya, itu yang membuat fokus itu susah. Karena kalau pengalaman kami, kalau ingin progres dalam menulis itu minimal kita punya blok waktu ya 3-4 jam non-stop begitu. Sehingga itu kita bisa progres dalam menulis. Karena kalau kita menulisnya itu di sela-sela, katakanlah di sela-sela rapat, di sela-sela kuliah, di sela-sela nguji, hanya waktu 10-15 menit, itu prosesnya sangat frustrating. Karena untuk get into the mood itu kan juga lama kan, tapi belum sampai 10 menit sudah ada gangguan lain lagi, sehingga buyar begitu konsentrasinya begitu untuk ini ya. Sehingga kalau tip utama saya sih, kalau ingin menulis ya matikan semua sosial media kita. Jangan ada di depan laptop kita ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter, ada macam-macam. Itu memang
Ya gitu, dibuat kita menjadi pengen untuk cek atau update status dan sebagainya. Dan itu merusak mood kan, bisa jadi kita baru menulis, tahu-tahu ada status yang bikin kita itu jengkel begitu, sehingga mood kita hilang. Atau jangan-jangan kita mencoba nulis, kemudian blocking, kemudian mencoba nge-tweet atau membuat status bahwa, oh baru nulis gini-gini, tapi nggak ada yang merespon, kemudian jengkel juga. Itu merusak mood. Jadi kalau bagi saya musuh utama untuk menulis di zaman sekarang ini itu tadi, melawan weapon of mass distraction. Senjata-senjata distraksi yang itu luar biasa susah untuk di-manage. Setidaknya 3-4 jam saja untuk di-block, untuk puasa sosmed 3-4 jam. Itu yang mungkin tidak mudah untuk ini. Wah, itu yang susah ya, Dokter Yodi. Kalau untuk zaman sekarang sebenarnya susah karena kan kita banyak yang kena itu ya apa FOMO, fear of missing out gitu. Jadi Oh iya betul, ketinggalan fear of. gitu. Tidak ngecek 1-2 jam takutnya ketinggalan perkembangan begitu untuk Ya, ke sindroma yang itu pandemi juga, itu pandemi FOMO. baik. Itu masuk mental health bukan ya? Bisa jadi nanti bisa ditanyakan untuk ke psikolog atau ke psikiater apakah itu masuk atau tidak, tapi itu ya fenomena yang saya kira mengglobal ya, banyak orang yang seperti addicted, jadi fear of missing out tadi, sehingga akhirnya tidak bisa fokus untuk jangka waktu yang cukup signifikan. Ya, baik. Apakah ada Bapak Ibu ingin bicara langsung begitu? Silahkan mengklik unmute. Monggo kami persilahkan. Prof. Adi Utarini, apakah masih di forum ini? Masih Bu Dia. Ya, Nyimak silakan. aja. Jika ingin sharing atau mau senggol-senggol sedikit, silakan. Menyimak Bu Dia. Oh, baik. Prof. Uut, baik. Bagi teman-teman lain yang ingin juga, ini ada Pak Ismuhar yang open. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Nah, mungkin Dokter Yodi bisa bocorkan dong sedikit untuk sesi kedua. Itu akan ada apakah gerangan? Sesi kedua, ya ini karena Ya. baru pertama kali ya, kita juga Ya. merancang juga. Tapi kalau sesi kedua itu kan tadi harapan dari Prof. Laksono, kalau yang sekarang kan mungkin Bapak Ibu hadir tapi mungkin belum melihat atau membaca bukunya, baru sekedar mendengarkan uraian atau introduction saja dari kami begitu. Nah, kalau desain dari Prof. Laksono tadi harapannya setelah ini bagi yang berminat mungkin bisa mempelajari, bisa membaca bukunya, sehingga dalam diskusi yang di sesi kedua itu kita bisa lebih banyak diskusi konten, dan di sesi kedua itu kita juga mendatangkan pembahas tadi, rencananya Ibu Poppy Winanti dari Visipol HI yang banyak mengkaji masalah-masalah international relation ya, karena tadi yang seperti kami sampaikan salah satu faktor penentu di negara global adalah hubungan internasional, politik ekonomi, sehingga kita mendatangkan beliau untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita kalau dalam perspektif international relation ini, kesehatan global itu bagaimana. Karena yang kami tampilkan di buku, kita tidak menggunakan teori-teori international relation sama sekali, sengaja menghindari itu karena takutnya terlalu kompleks begitu, sehingga kita hanya kronologis saja, historis, menunjukkan banyak-banyak fakta-fakta politik ekonomi, tapi tidak membingkainya secara analitik. Nah, harapannya nanti Bu Poppy bisa memperkaya itu dengan menghadirkan bingkai atau framing political economy, international political economy, sehingga menjadi semakin jelas lagi hubungan-hubungan dan berbagai masalah-masalah kesehatan global ini. Kurang lebih seperti itu, Bu Dia. Baik. Dokter Yodi jadi penasaran ini, apa memang betul ya di badan-badan dunia itu ada negara-negara adidaya yang cukup punya power untuk mendrive hasilnya satu strategi atau kebijakan begitu?
Ya, itu yang kami maksud dengan political economy tadi, salah satunya adalah tadi political influence ya, dan influence politik masing-masing negara itu kan berbeda-beda, tergantung pada kemampuan diplomasi, kemampuan untuk mempengaruhi, dan seterusnya. Dan secara historis tadi, itu yang kami paparkan di buku ini, bahwa kemampuan itu sangat mempengaruhi perjalanan kesehatan global kita. Sebagai contoh misalnya yang tadi saya ceritakan, program eradikasi malaria global yang pertama di dunia, itu agendanya dari Amerika Serikat. Saat itu adalah konteksnya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, sehingga Uni Soviet withdraw, keluar dari WHO, keluar dari PBB, sehingga praktis didominasi oleh Amerika Serikat yang waktu itu punya beberapa kepentingan, antara lain juga kepentingan di perang dingin, karena melihat bahwa banyak negara-negara yang dalam tanda kutip non-blok itu negara-negara tropis ya, dan endemis malaria, sehingga apabila bisa dibantu oleh Amerika untuk membebaskan mereka dari malaria, maka otomatis ada balas budi begitu untuk ininya. Nah, sehingga di situ sudah terlihat pengaruh dari sebuah negara adidaya di awal-awal berdirinya WHO saat itu, di mana memang waktu itu Uni Soviet tidak berada di dalam sistem, sehingga praktis tidak bisa diimbangi, hanya Amerika Serikat saja. Dan itu akan terlihat terus sampai fase-fase atau periode-periode berikutnya. Misalnya sekarang kita melihat kemarin sempat heboh Presiden Donald Trump menghentikan pendanaan Amerika Serikat ke WHO. Itu pengulangan dari sejarah, karena di tahun 80-an sudah pernah terjadi waktu itu. Karena Amerika Serikat merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan WHO. Waktu itu bukan masalah COVID. Waktu itu masalah Essential Drug Program dan juga masalah dari International Code of Breast Milk Substitute. Begitu. Dua-duanya itu merugikan kepentingan industri Amerika Serikat. Karena kepentingan industrinya dirugikan, mereka memotong bantuan ke WHO sehingga kemudian memperlemah WHO. Nah, sehingga itu bisa menunjukkan lagi secara praktis bagaimana sebuah kepentingan ekonomi itu mempengaruhi diplomasi sebuah negara, akhirnya bisa memperlemah Badan Kesehatan Dunia seperti WHO. Sekarang pun diulang lagi, karena merasa dirugikan dengan kebijakan COVID-nya WHO, sehingga kembali lagi memutus pendanaan ke WHO. Itu contoh-contoh ilustrasi bagaimana sebuah negara adidaya mempengaruhi kesehatan global. Oke, menarik ya. Artinya bahwa tidak lepas ya di semua sektor andil ya, punya peran serta dalam kebijakan-kebijakannya. Ini ada satu chat dari Ibu Endang Susilawati. Ini saya mau beli, Dokter Yodi. Berapa lama bisa sampai di tempat? Wah, ini tadi yang ditanyakan Dokter Yodi ya. Perlu melihat juga ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah membeli, berapa lama bisa sampai ke tempat ya. Atau Dokter Yodi ingin menambahkan? Iya, terus terang itu yang kami juga tidak tahu, justru kami menunggu dari Ibu Bapak di sini, Bu Dia juga, kalau memang tadi mencoba butuh berapa hari, karena susahnya memang di masa pandemi ini tergantung lokasinya ya. Mungkin di tempat-tempat tertentu di situ ada gangguan-gangguan sehingga susah untuk diprediksi butuh waktu berapa lama, sedangkan tempat-tempat lain mungkin lancar. Jadi kita agak susah membaca petanya sekarang, karena dengan kondisi yang sekarang ini, dengan transportasi yang terhambat, apakah juga signifikan dampaknya delay untuk pengiriman. Itu yang kami terus terang belum tahu sampai sekarang. Ya. Berarti nanti butuh ya testimoni dari teman-teman yang sudah memesan begitu ya. Baik, lanjutan ini dari Bu Endang, karena belum selesai tadi ternyata pertanyaannya. Loh, kalau mau beli buku ini sebetulnya apa sih keunggulannya gitu ya. Jadi bertanya-tanya juga nih, kalau kita beli apa nih keunggulannya? Ya, keunggulannya yang pertama, ini setahu kami belum ada buku yang serupa kalau di Indonesia ya, karena yang ada adalah buku-buku dari luar. Global Health itu textbook itu juga banyak, tapi di luar, dan itu cukup mahal begitu. Terjemahannya pun juga setahu saya belum ada begitu. Sehingga memang belum ada perbandingannya kalau di Indonesia, sepengetahuan kami, mungkin bisa dikoreksi. Yang kedua juga kalau dibandingkan dengan buku-buku, kalaupun mau membeli textbook of global health yang dari luar, selain lebih mahal meskipun bermanfaat juga, ini memang kita merancangnya untuk audiens yang di Indonesia.
Jadi supaya lebih mudah untuk dihubungkan relevansinya dengan permasalahan yang ada di Indonesia begitu. Sedangkan kalau kita ambil dari luar itu kan untuk general audience ya, sehingga tidak terlalu memikirkan bagaimana ini konteks atau relevansinya untuk Indonesia. Sehingga di sini adalah isunya kesehatan global, tapi untuk audiens yang di Indonesia dan dalam bahasa Indonesia. Dan memang ada catatannya bahwa kesehatan global ini perkembangannya sangat pesat dari hari ke hari, apalagi pandemi COVID ini, sehingga any buku apapun itu pasti dengan cepat akan out of date begitu ya untuk ininya, karena perkembangannya luar biasa pesat. Tapi di sisi lain, kalau kita mengikuti terus-terusan apa yang ada di online, internet dan sebagainya juga bisa membingungkan kalau tidak punya framing yang solid begitu, pemahaman yang fundamental mengenai kesehatan global. Jadi kalau dari segi fakta tentu banyak hal yang sudah harus diupdate ya dari buku ini karena tiap hari ada perkembangan. Tapi dari segi perspektif, dari segi framing itu menjadi modal untuk supaya tidak kebingungan saat ada informasi-informasi baru yang bermunculan dalam konteks kesehatan global. Kurang lebih seperti itu, Bu Dia. Ya, Dr. Yodi, ini ada pertanyaan rada berat ini dari Ibu Krisnawati Gulo. Nah, kalau fenomena masyarakat itu menganggap ya bahwa COVID-19 ini ada konspirasi pengaruh dari elit dunia. Nah, ini masuk isu kesehatan global bukan ya? Ya. Jadi ini juga sebenarnya bukan hal yang baru. Dari dulu kita dalam dunia kesehatan global mengenal konspirasi teoris, ya. Tidak hanya untuk COVID ini. Yang agak-agak baru sebelum ini adalah terkait dengan Ebola, juga sama. Jadi Ebola di Afrika dulu juga banyak diperspektifkan sebagai konspirasi. Ini adalah eksperimentasi senjata biologis dari militer misalnya. Itu juga sama begitu untuk ininya. Dan masih banyak lagi isu-isu kesehatan global yang memang kemudian dibungkus demikian rupa dari segi teori-teori konspirasi. Jadi itu termasuk bahasan ya, dan bukan sesuatu yang unik atau spesifik untuk COVID ini saja, tapi sudah muncul cukup lama, termasuk kalau dalam dunia vaksin ya. Vaksin itu sudah lama sekali dan sudah berpuluh-puluh tahun, dan dalam diskursus vaksin itu konspirasi teori itu sangat-sangat marak gitu. Kalau mempelajari anti-vaccine movement dan sebagainya itu sudah lama, dan itu menjadi faktor yang sangat penting gitu terkait untuk memahami gerakan-gerakan yang anti vaksin. Nah, sehingga betul itu menjadi salah satu bagian dari dinamika kesehatan global, namun tidak hanya untuk COVID, tapi untuk banyak masalah kesehatan global itu memang kita berhadapan dengan konspirasi teoris. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya langsung lancar, ini banyak yang masuk lagi, Dr. Yodi. Dari Ibu Laura Trasina ya. Nah, selama pembuatan buku, pengalaman apa yang paling menarik menurut Dr. Yodi, dan bagian mana yang paling menarik? Wah, ini menanyakan di bagian buku ini yang menurut Dr. Yodi paling menarik. Yang paling menarik di bagian akhir bagi saya, karena itu mencoba untuk melihat ini perkembangannya mau dibawa arahnya kemana begitu ininya kesehatan global ini. Kalau yang di depan-depan itu kan kita retrospektif gitu, melihat dari abad 14 sampai abad 21 perjalanannya itu seperti apa dengan tadi berbagai pengaruh dinamika politik ekonomi. Yang menarik adalah ya karena saya tertarik untuk hal yang sifatnya, saya suka sejarah, kenapa buku ini banyak, tapi saya juga tertarik pada hal yang sifatnya futuristik begitu, sehingga juga di situ mencoba untuk ya tadi melihat ke depan itu seperti apa, dan itu tidak mudah karena kita kan tidak punya bola kristal kan, jadi tidak bisa meramal sebenarnya masa depan ini mau kemana. Dan apalagi zaman sekarang dengan adanya pandemi COVID ini semakin buyar lagi. Jadi tadinya sudah ada semacam tren-tren yang bisa kita lihat, ada skenario-skenario yang bisa kita lihat. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini merombak total konstelasi kesehatan global, sehingga saya kalau ditanya ya nggak berani ngeramal ini setelah post pandemic akan seperti apa begitu, sehingga saya punya PR mungkin setelah pandemic ya bagian belakang itu harus diupdate karena sudah berubah total post pandemic. Itu Bu Dia bagiannya. Ya, ini juga ada dari Bapak Muhammad Fahmi yang bilang buku Dr. Yodi ini kalau ibarat nutrisi itu bergizi tinggi begitu ya.
Wah, ini seru juga ya ini. Jadi Alhamdulillah. jadi bergizi tinggi dan halal mungkin ya. Halalan Thayyiban. Halalan thayyiban, ya. Jadi banyak hal-hal yang cukup menarik. Mungkin saya tidak bisa baca keseluruhan, tetapi mungkin nanti ini bisa dikirimkan ke Dokter Yodi ya, untuk bisa direspon satu persatu. Ini terima kasih penjelasannya. Ada yang tanya, ada nggak dalam bentuk e-book? Kalau sepengetahuan saya dari UGM Press memang ada rencana ke sana, bukan hanya untuk buku ini ya, tapi untuk sebagian besar buku terbitan UGM Press gitu dalam bentuk digital. Cuman saya belum tahu untuk yang buku ini prosesnya sampai di mana untuk digitalisasi tadi begitu. Jadi saya terus terang belum tahu, tapi kalau secara umum iya. Jadi yang info yang saya terima dari UGM Press memang sebagian besar buku UGM Press yang baru-baru ini akan diarahkan ke e-book, bahkan by default untuk buku-buku yang ke depan akan e-book dulu, karena itu testing the market dulu ya. Kira-kira kalau e-booknya itu banyak yang respon, baru kemudian hard copy-nya. Kurang lebih seperti itu, Budi. Oke, baik. Ini dari Bu Widya. Pak Yodi, terima kasih untuk sudah ditulis ini bukunya. Nah, ada nggak ya digambarkan bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia sendiri, Dr. Yodi? Ya, sebenarnya itu juga menjadi salah satu keinginan kita untuk bisa memasukkan bagian itu ya. Hanya saja memang kekurangannya adalah dokumentasi mengenai itu kurang banyak ya. Dokumentasi mengenai diplomasi dari pemerintah kita. Meskipun sebenarnya cukup signifikan apalagi sejak kasus avian flu saat itu ya. Zamannya Bu Menkes Siti Fadila Supari waktu itu penolakan pengiriman spesimen flu. Dan itu cukup banyak membuat perdebatan di tingkat dunia begitu untuk ininya. Nah, hanya saja memang kesulitannya kalau dalam menulis ini kan kita butuh referensi-referensi yang cukup solid ya, tidak bisa sekedar mengandalkan media massa ataupun dari internet, dari website dan sebagainya. Dan itu yang kami agak kesulitan terus terang untuk bisa menuliskan itu secara utuh dan secara kredibel, secara akademis begitu untuk ini. Sehingga bagian itu bisa dikatakan kurang mendapat perhatian. Meskipun di bagian-bagian belakang kami agak sedikit kembali ke situ saat kita membahas global health security, ya, jadi masalah keamanan kesehatan global di mana isu-isu seperti avian flu itu menjadi bagian daripada itu. Tapi secara khusus memang itu belum ada. Itu kami harapannya nanti di edisi berikutnya kalau ada update, kalau sudah lebih banyak dokumentasi terkait itu. Karena kita lihat setelah itu juga peran Indonesia itu semakin banyak di konstelasi kesehatan global. Misalnya kalau kita lihat mantan presiden kita SBY pada tahun 2014 itu bagian dari high level panel untuk post 2015 agenda. Jadi yang sekarang kita kenal dengan SDG itu Bapak Presiden kita. Jadi punya peranan yang cukup besar dan mungkin banyak yang nggak tahu bahwa beliau adalah salah satu arsiteknya SDG begitu. Terus Ibu Nafsiah Boy misalnya pernah menjadi kalau tidak salah direktur dari boardnya Global Fund. Itu juga sebuah posisi diplomasi kesehatan global yang luar biasa signifikan begitu untuk ininya. Kita juga menjadi pimpinan dari Global Health Security Agenda GHSA itu kalau nggak salah tahun 2015-16 begitu untuk ininya. Nah, sehingga memang sejak 10 tahun belakangan ini semakin banyak kontribusi-kontribusi Indonesia dalam dunia kesehatan global. Cuman memang kami masih agak kesulitan untuk mengumpulkan materi-materinya untuk bisa dituliskan dalam sebuah tulisan yang sifatnya akademik begitu untuk ininya. Tapi moga-moga seiring dengan waktu akan semakin banyak dokumentasinya sehingga kita bisa mengupdate itu dalam bukunya. Begitu, Bu Dia. Baik, artinya sayang ya jika catatan sejarah ini tidak dituliskan dan terekspos, sehingga kita bisa bangga ya menjadi orang Indonesia karena punya peran juga ya dalam melakukan diplomasi. Ini ada yang lain-lain dari Ibu Yayu, kemudian Pak Lutfan, dari Bu Yayu, good job Pak Yodi. Wah, ini asik juga ya. Ini memberikan semangat untuk melanjutkan tulisan ke buku berikut mungkin ya Pak Yodi. Siap. Iya, rencana apa nih? Bocoran juga boleh ya Pak Yodi, dikit aja. Oh ya, kalau untuk yang buku berikutnya tadi sudah disebutkan memang banyak hal yang menjadi peminatan saya, tapi tadi satu hal disebut dia juga terkait metode
Salah satu kalau terkait dengan research yang sedang saya tekuni, saya dalami adalah implementation research atau riset implementasi. Sehingga ini dalam proses penulisan buku untuk implementation research, karena itu juga kami belum menemukan bukunya di Indonesia juga untuk riset implementasi, dan makin banyak demand panduan untuk implementation research. Sekarang ini kami baru tahap untuk penulisan buku implementation research. Ya, berarti ini cocok dengan komennya Pak Lutfan. Kitab Rujukan Global Health berbahasa Indonesia. Jadi senang ya kalau kita sudah punya buku-buku dengan bahasa lokal sehingga lebih mudah diakses. Pak Yodi, ini menjelang di akhir sesi karena ternyata kita juga punya limitasi ya terhadap waktu. Pengennya sih lama-lama karena betah ya ngobrol-ngobrol begini ya dengan Pak Yodi. Bolehkah Pak Yodi memberikan sedikit closing statement bagi kita semua? Closing statement itu berat. Berat ya? Kalau kata Tuhan. Ya. Jadi kalau bagi saya mungkin hanya menekankan saja key message dari buku ini begitu, bahwa tadi kembali lagi buku ini harapannya bisa membantu kita semua untuk lebih menyadari bahwa we live in a globalized world gitu. Kita hidup di dunia yang sudah sangat terglobalisasi, ya sangat interconnected, sehingga banyak hal yang kita alami, yang kita hadapi sekarang ini, banyak akar permasalahannya ternyata ada di level global. Yang itu akan sangat lebih kita pahami kalau kita bisa trace-nya sampai ke arah sana. Dan yang kedua tadi kembali lagi, buku ini juga mengajak kita untuk orang-orang kesehatan untuk juga melirik ke disiplin yang lain, dalam hal ini adalah politik ekonomi, ya, karena ternyata banyak sekali masalah-masalah kesehatan kita yang penjelasannya itu justru dari political economy, bukan dari epidemiologi atau public health dan yang lain-lain begitu. Sehingga kita juga harus rajin-rajin untuk membuka disiplin-disiplin lain yang relevan, yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih memahami lagi masalah yang kita hadapi. Saya kira itu, Bu Diah, 2 take home message dari buku ini. Baik, terima kasih sekali Dr. Yodi. Juga kami ucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti walaupun di sore hari. Mudah-mudahan ini juga membawa manfaat untuk kita semua, dan pesan terakhir jangan lupa beli bukunya ya. Tadi sudah bisa diakses di online. Saya buka juga toko online Pustaka Ilmu, ternyata ada loh Dr. Yodi. Iya, kayaknya jadi ya banyak, selain Bukalapak masih banyak lapak-lapak lainnya begitu ya yang online dan bisa dicari. Ternyata harganya juga macam-macam Dr. Yodi. Jadi bisa cari yang ada diskon 25%, ada diskon 15%. Jadi teman-teman silahkan mencari, berburu di manakah yang sesuai dengan ukuran kantong begitu ya. Yang jelas trade off-nya bahwa buku ini lebih banyak value-nya, lebih banyak nilainya dari harga bukunya begitu ya Dr. Yodi. Jadi kita bertemu kembali di bedah buku selanjutnya, dan sampai bertemu dengan Dr. Yodi juga di sesi kedua ya, dengan pembahas dari Visipol kalau tidak salah ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya Diah Ayu Puspandari pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat, Dr. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.